Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi anisyuraka wal amthal alladhi bayyana li'ibadihi al-harama wal halal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Syahadat tuslihul qalba wal lisan min fasadil af'al. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa tabiba qulubina Muhammad alladhi taharahu Allahu zahiran wa batinan wa wasafahu fawqa ma yuqal. Fahuwa an-nabiyyul mustafa wal habibul mujtabah wal hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal. Allahumma ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma al-maut wa syahad indal maut wal jannah ba'dal maut amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wa nahussu bidzikri Buya Yahya wa ummi Fairuz matta'anallah bituli hayatihima asyarifa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji kita dengan kalimat tuba lil ghuraba. Maka beruntunglah kepada orang-orang yang sedikit. Apa maksud dengan orang yang sedikit? Yaitu tatkala kebanyakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksiat, kebanyakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingat lagi kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada sebagian kecil manusia yang mereka masih ingat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menghadiri majelis ta'lim dan jumlah mereka itu sangat sedikit. Dan mereka itu mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat apa? Tuba lil ghuraba. Kalau kita sudah mendapatkan pujian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hidup kita akan senantiasa senang sampai hari kiamat, sampai kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, segala sesuatu yang menempel dengan Rasul akan menjadi mulia dan terhormat. Bulan Rabiul Awal, kita tahu bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang biasa saja. Yang terkenal pada waktu itu adalah bulan Ramadan, bulan Sya'ban, dan lain-lain. Tapi bulan Rabiul Awal tidak terkenal.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal ini menjadi bulan yang sangat terkenal dan sangat mulia. Kenapa? Karena kita setiap masuk bulan Rabiul Awal, kita akan senang dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjadi umat, mereka menjadi manusia yang mulia setelah Nabi Muhammad berkat apa? Berkat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berkatnya mereka berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya mereka menjadi manusia yang mulia. Kemudian keringat Nabi, rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sisa air wudhu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu banyak yang rebutan untuk mengambil berkahnya. Kenapa? Karena itu semuanya pernah dipakai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ada sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah mengatakan, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fa nahnu naghsiluha lil marda yustashfa biha. Itu kata beliau. Apa artinya? Pakaian ini maksudnya beliau itu mempunyai pakaian. Asma ini mempunyai pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan pakaian ini dulunya pernah dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang beliau lakukan dengan pakaian tersebut? Pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau membasuh, kemudian airnya itu dibuat untuk menyembuhkan orang yang sakit. Itu pakaian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu orang yang sakit bisa sembuh. Kenapa? Karena pakaian itu pernah menempel di mana? Di badannya mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu aja. Sendal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pakaian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh malaikat Jibril. Tatkala Mi'raj, Nabi Muhammad bisa sampai ke Arsy, bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat Jibril tidak bisa sampai ke situ. Dan Rasulullah waktu itu memakai sendal dan juga memakai pakaian. Maka pakaian itu bisa mulia. Kenapa? Karena menempel di badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan kita. Kita ini mulia bukan karena ibadah kita, bukan. Kita lihat umatnya Nabi Musa alaihi salam. Pernah umat Nabi Musa ini sebagiannya bermaksiat kepada Allah, menyembah berhala. Akhirnya mereka bertobat. Apa tobatnya? Apakah disuruh untuk sholat malam? Tidak. Apakah disuruh untuk menangis tengah malam? Tidak. Tapi umatnya Nabi Musa ini disuruh untuk membunuh diri mereka. Mereka disuruh untuk membunuh diri. Dan ini adalah ibadah yang super berat sekali. Berarti ibadah kita ini masih ringan dibandingkan ibadah-ibadah umat terdahulu. Kita mulia bukan karena panjangnya umur kita, tidak. Umur umat terdahulu lebih panjang. Kita tahu umurnya Nabi Nuh berapa? Hampir 1000 tahun. Dan kita mulia juga bukan karena fisik kita. Fisik kita ini lemah. Umat terdahulu lebih kuat fisiknya. Tapi sekali lagi, kita ini mulia, kita ini menjadi manusia atau umat yang dipanggil dengan akramul umami, yaitu umat yang paling mulia. Sebab apa? Sebab kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Burda disebutkan
busra lana ma'saral islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramul umami. Busra lana, alangkah bahagianya kita, ma'saral Islam, umat Islam. Umat Islam ini diberikan kebahagiaan. Minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Kita ini diberi perhatian yang kokoh dari Allah Subhanahu wa taala. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan nabi yang paling mulia, secara otomatis kita menjadi umat yang paling mulia. Berarti kita ini menjadi mulia sebab apa? Sebab kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus banyak bersyukur. Banyak umat yang iri dengan kita. Bahkan Nabi Musa alaihi salam itu ingin untuk menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak minta kepada Allah. Kita tidak pernah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gratis menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah yang harus kita syukuri. Hadirin rahimakumullah, menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang paling tinggi, adalah nikmat yang paling agung. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedih kalau melihat umatnya bersedih. Dan beliau ini sangat menginginkan semua umat Islam itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu waktu ada jenazah orang kafir. Jenazah orang kafir ini dibawa untuk menuju kuburan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat si kafir ini dibawa ke kuburan, maka Rasulullah itu menangis. Para sahabat heran, ini kan orang kafir. Ini kan orang kafir sudah meninggal. Dan kita tahu kalau orang kafir itu meninggal, pasti dia akan di neraka selama-lamanya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di sini, aku menyesal. Kenapa kok aku tidak bisa menyelamatkan orang itu? Rasulullah menangis. Rasulullah itu menginginkan kita untuk semuanya selamat. Dan waktu itu Rasulullah menangis, kenapa? Karena Rasulullah gagal untuk menyelamatkan satu orang ini. Dan dia si kafir ini telah masuk neraka. Dikatakan di sini dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian sendiri, azizun 'alaihi ma anittum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasakan apa yang kita rasakan. Kita sedih, Rasulullah itu ikut bersedih. Harisun alaikum, sangat menginginkan kita untuk selamat. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang mukmin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kasih sayang. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat menyayangi kita semua. Bahkan beliau itu ketika malam hari selalu bangun untuk sholat tahajud. Padahal beliau ini adalah orang yang paling mulia. Tapi beliau ini setiap hari
bangun untuk bertahajud. Dikatakan juga beliau ini sholat sampai kakinya itu bengkak. Apakah Rasulullah tidak yakin beliau selamat? Rasulullah ini pasti selamat, tidak punya dosa. Tapi kenapa beliau melakukan hal itu? Karena beliau itu ingin menjadi hamba yang bersyukur. Beliau ini ingin menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala beliau di dunia, sering beliau bangun malam, kemudian beliau sering berdoa, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Itu sering beliau ucapkan. Hampir setiap hari beliau mengucapkan hal itu. Ya Allah, umatku, selamatkanlah umatku. Apalagi umat yang sekarang ini. Banyak mereka melakukan kemaksiatan. Makanya Rasulullah di sini berdoa biar kita itu semuanya selamat. Allahumma ummati ummati, selamatkan umatku. Setiap hari Rasulullah seperti itu. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad fakul inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala terus mendengar rintihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini selalu meminta kepada Allah biar kita ini selamat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat Jibril untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idhab ila Muhammad. Berangkatlah kepada Nabi Muhammad. Yang menyuruh adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakul, maka katakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sanurdika fi ummatik. Apa kata Allah? Aku akan meridhoi semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nasu'uk, dan aku tidak akan memberikan keburukan kepadamu. Sampai seperti itu. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat Jibril untuk memberi jawaban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar apa? Biar Rasulullah ini tenang. Karena beliau ini selalu memikirkan kita. Kemudian tatkala di akhirat, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat, apakah beliau diam? Apakah beliau yakin semua umatnya sudah masuk surga? Oh tidak. Beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa, Allahumma ummati ummati, ya Rabb ummati ummati. Selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti itu. Akhirnya sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti itu, makanya kita sebagai umatnya bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu kita harus bersyukur kepada Allah. Kita hanya jangan bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita membanggakan kepada orang, kami adalah umatnya Nabi Muhammad. Kami adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ini adalah umat yang paling mulia dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Tapi tidak ada amalnya. Kalau kita membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajar dan itu harus karena itu nabi kita. Tapi kita harus berpikir bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bangga kepada kita. Ada salah satu hadis yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati khairul lakum, tuhadditsuna wa tuhaddatsa lakum, wa wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malakum. Fama ra'aitum min khairin hamidtullaha alaih. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hayati khairul lakum. Kehidupanku itu baik bagi kalian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, itu sangat baik buat umat. Kenapa? Karena tidak akan turun azab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sekitar kita. Tidak bakalan turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Rasulullah hidup bersama kita bisa berbicara dengan Rasulullah. Dan kita bisa mendapatkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, apakah sudah tidak baik lagi? Oh, tentu tidak. Di sini dikatakan wa wafati khairul lakum. Dan meninggalku ini baik bagi kalian. Kenapa? Tu'radu alayya a'malakum. Amal-amal kalian ini akan disodorkan kepadaku. Amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan disodorkan, amalnya kita ini akan disodorkan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu min khairin. Kalau Rasulullah melihat amalan kita itu baik, hamidullah alaih, maka aku akan bersyukur kepada Allah. Misalnya amal kita ini dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik, maka Rasulullah itu akan bersyukur. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum. Tapi ketika amal kita disodorkan kepada Rasulullah, yaitu amal-amal yang jelek, apakah Rasulullah marah kepada kita? Apakah Rasulullah akan membenci kita? Tidak. Rasulullah bahkan akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ini adalah nabi yang sangat-sangat mulia sekali. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai yang kita sodorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amal jelek kita. Kita harus berpikir mulai sekarang. Amalan yang baik harus kita lakukan. Kenapa? Karena amal-amal kita itu akan disodorkan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari sekarang. Mungkin di antara kita ada yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertobat. Marilah kita untuk merubah semua amalan kita yang jelek menjadi baik. Karena amalan itu akan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu Rasulullah akan senang kepada kita. Kalau Rasulullah sudah senang kepada kita, Rasulullah akan membanggakan kita. Dan tentunya apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah cita-cita kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amalan kita yang jelek ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan kita yang baik-baik ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah bisa senang kepada kita sehingga kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, dan kita bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.